Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dari angkatan 25 yang bersedia hadir pada malam ini. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita dengarkan dan resapi bersama yaitu salah satu ayat of the day yang akan menjadi pengingat dan penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Yang dimana ayat ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberi kelapangan dan ditinggikan derajatnya karena semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa lama-lama karena waktu sudah menunjukkan waktu pukul 7:05, langsung saja mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu beliau adalah Kak Muhammad Fahri Ali yang sangat hebat, yang sangat pintar, yang terbaik di bidangnya, yang akan memberikan materi tentang histologi pada malam ini. Ya, selamat datang Kak Ali. Mungkin bisa ngomong dulu Kak Ali. Nah, ya, sudah ngomong. Bisa ya? Oke, baik. Yang dimana beliau akan membawakan materi kita pada malam hari ini yaitu histologi genitalia feminina dan maskulina. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Mungkin saya pimpin untuk doanya kepada teman-teman. eh, Bisa berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai tanpa berkata lama lagi atau berkata yang lain, kita bisa lanjutkan ke pemateri kita yaitu Kak Muhammad Fahri Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Kenalkan, saya sudah dikenalkan sama Rindra. Saya Muhammad Fakri Ali dari angkatan 2024 dan pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah lagi untuk memberikan materi Kalkaneus untuk B5M4 blok 5 modul 4 yaitu tentang histologi genitalia pada maskulina atau laki-laki dan pada feminina pada pada perempuan. Nah, saya izin share screen ya, dari supaya cepat. Hmm, hmm, Apakah sudah terlihat teman-teman layarnya? Sudah, Kak. Terlihat, Pak. Udah Kak Ali. Oke, jadi selamat datang. Di sini kita histologinya. By the way, kalau kalian ikut kalkannya sebelumnya nih PPT-nya tidak ganti formatnya karena saya rasa ini sudah yang paling bagus. Dan saya juga agak malas. Oke, jadi langsung saja untuk malam ini learning objektif kita cuma ada dua, yaitu histologi genitalia maskulin dan femina. Tapi meskipun dua, isinya tentu saja sangat banyak ya. Jadi kita akan mulai saja untuk pembahasan pertama. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, saya ada games yang ini ada hadiahnya. Jadi selama presentasi ini berlangsung, akan ada logo berwarna biru yang kalian bisa lihat di sini. Logo ini akan muncul selama beberapa kali selama Zoom ini berlangsung. Yang pertama ini tidak dihitung ya, by the way. Yang pertama ini tidak dihitung. Jadi tugas kalian adalah setiap kali kalian melihat logo tersebut, ketik kicau di kolom komentar dan hitung ada berapa kali muncul logo ini selama Zoom ini berlangsung. Yang pertama ini tidak dihitung by the way. Nah, orang pertama yang chat saya setelah Zoom ini selesai dengan jumlah yang benar, ada berapa kali logo ini muncul akan dapat hadiah khusus dari saya. Ya, ini hanya untuk satu orang pertama paling cepat yang chat saya. Jadi setiap kali kalian logo ini, ketik kicau di kolom komentar. Terserah mau kicau mania, kicau apa, bodo amat. Yang penting ketik kicau, oke? Jangan lupa berkicau. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu histologi genitalia maskulina. Nah, di sini ada beberapa sediaan. Mungkin kita mulai dari testis dulu. Nah, testis ini kita bakal mulai dari sini. Nah, ini.
Ini sebenarnya kebalik slide-nya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita akan mulai dari perjalanan dari mana si sperma ini mulai dibuat sampai di akhirnya dikeluarkan. Nah, kalau kalian mungkin sudah pelajari di modul 3 kemarin, itu kita akan mulai di testis dulu. Setelah di testis, dia akan pindah ke epididymis, ke ductus deferens, kemudian eh, akan menyatu dengan cairan-cairan dari kelenjar vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan nanti dia akan keluar di penis. Nah, untuk kesediaan yang akan saya tampilkan di sini, itu tadi ini. Ada yang saya tulis di sini sebelah, ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat. Dan penis ini saya tidak menemukan gambar yang bagus ya sebenarnya. Jadi kita lihat saja nanti apakah ada atau tidak. Nah, kita akan mulai dari sediaan pertama, yaitu testis dulu. Nah, testis ini kalau kita lihat dari dalamnya, dia ini ada beberapa bagian yang bisa kita lihat. Ada dua sediaan utama di dalam testis, yaitu tubulus seminiferus. Kalau kalian ingat di modul 3 kemarin, ini adalah tempat diproduksinya sperma. Dan kemudian ada jaringan interstisial yang ada di sekitar testis, yang bukan tubulus seminiferus itu sendiri. Nah, jadi kita akan mulai dari yang pertama, di bagian testis. Ini adalah gambar paling besar yang bisa saya dapatkan. Ini mungkin yang paling bagus. Jadi kita bakal mulai dari gambar yang bagus dulu untuk lihat apa sih yang bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, jadi pada testis di tubulus seminiferus ini ada beberapa yang bisa kita amati. Ada yang pertama namanya sel mioid, kemudian ada namanya sel Sertoli, kemudian ada proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Kita itu bisa amati mulai dari eh, bagian apa namanya awalnya prekursornya itu spermatogonia, spermatosit primer, spermatid dan spermatozoa. Sebenarnya ada spermatosit sekunder, cuma itu kalau secara histologis kita nggak bisa lihat atau bakal jarang banget bisa kita lihat nanti ke depannya. Nah, ini pada tubulus seminiferus. Nah, ini kalau kita lihat lanjut ya di gambarnya yang saya tunjuk di sini. Nah, yang pertama itu sel mioid. Sel mioid itu ini ada satu tubulus segini, satu tubulus. Sebentar, saya ganti warnanya dulu deh. Nah, satu tubulus ini itu dia dikelilingi sama sebuah namanya sel mioid. Mioid itu artinya otot. Jadi dia ini adalah sel otot. Sel otot setipis aja, dia tipis dan dia mengelilingi bagian luarnya. Di sini gampang banget kelihatan. Pokoknya sel yang intinya ini tipis di sini. Kalian bisa lihat intinya itu sangat tipis dan tidak kelihatan. Itu namanya sel mioid. Dan tugasnya adalah dia mendorong kontraksi saat mau ejakulasi. Nah, kemudian proses sel Sertoli. Sertoli ini nanti kita akan bahas. Pertama kita akan bahas dulu di spermatogenesis mulai dari spermatogonia atau prekursor yang akan jadi sperma nanti. Nah, spermatogonia ini ukurannya sebenarnya paling besar. Cuma kita tuh nggak bisa lihat secara langsung ya. Kayak di histologi itu kan kadang kadang teorinya dia paling besar, tapi nyatanya susah dilihat. Jadi cara kalian membedakan spermatogonia ini adalah kalian lihat ini. Ini sel mioid ada di pinggir-pinggirnya. Sel yang menempel pada sel mioid itu atau dekat sebelahnya itu pasti spermatogonia. Karena nanti dia proses spermatogenesis itu dia bakal jalan dari sini dari pinggir akan semaju ke tengah. Nah, kalau di sini ada spermatogonia, saat dia develop jadi spermatosit primer, ya udah dia bakal bergerak ke tengah. Jadi yang ada di tengah-tengah ini teman-temannya yang jelas yang bukan menempel pada sel mioid itu adalah si spermatosit primer. Nah, kemudian setelah dia mulai dewasa, udah mulai mendekati menjadi sperma, dia akan jadi spermatozoa. Spermatozoa ini yang kecil, ukurannya sangat kecil pokoknya. Ini kelihatan banget kok yang ini, yang mana lagi yang ini yang udah nggak jelas lagi intinya nukleusnya udah jadi kecil dan dia udah mulai bergerak ke tengah lumen itu pasti namanya jadi spermatozoa. Nah, kemudian kalau spermatid itu nanti kita bakal ada nggak di bawah sini ya. Oh, spermatid nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat sel Sertoli. Sel Sertoli ini adalah sel yang sangat susah dicari. Menurut saya ini dari beberapa sediaan histologi yang ada di tahun-tahun pertama DFK ini sel Sertoli ini paling nggak jelas ya. Dia ini sebenarnya secara teori kalau kalian ingat dia ini yang fungsinya untuk memberi makan si spermatogenesis, memberi energi supaya dia bisa hidup. Nah, dia itu sebenarnya kalau secara teori dia itu adalah sel yang nukleusnya ada tapi sitoplasma itu hampir nggak ada batasnya. Jadi nggak kelihatan jelas batasnya dari sitoplasmanya ini. Dan itu kalau kalian lihat di histologi nanti, entah di lab kita itu emang bakal susah dilihat. Jadi ya kalian berdoa saja supaya bisa dilihat. Dari sini aja sebenarnya agak sulit dibedakan ya. Nah, yang pernah saya pelajari, setahu saya itu dia salah satu cara mengidentifikasi apakah dia sel Sertoli atau bukan, jika dibandingkan sama spermatid adalah dia itu tampilannya nukleolusnya. Jadi kan ada nukleus yang biasanya tuh di tengah warna ungu gini ya.
Nah, nukleolusnya itu dia tuh sangat berbeda warnanya. Dia tuh lebih gelap. Kalau dari yang saya tunjuk ini salah sertoli, ini kan dia nukleusnya itu sangat ungu, ungunya agak terang dan di dalamnya ada si nukleolus yang warnanya lebih gelap. Jadi katanya itu bird eye atau mata burung, tapi nyatanya kalau kalian dari sini itu sangat sulit dicari dan dibedakan. Nah, itu emang susah sih. Untuk sel sertoli ini menurut saya emang agak susah dicari. Jadi kalian berharap saja supaya bisa ditemukan. Tapi sisanya untuk proses spermatogenesis, mulai dari di spermatogonia, intinya dia bergerak ke tengah, dari spermatogonia, spermatosit primer, sampai ke jadi spermatozoa itu bisa dilihat. Nah, kemudian spermatid itu kita bisa lihatnya di sediaan di sini. Mungkin ya, oh di sini belum ada. Ini foto yang ada di lab histo kita. Jadi kalian bisa lihat ini, kalau yang di atas aja yang bagus ini susah sulit dibedakan, apalagi yang di sini. Ya, ya tahu sendiri lah sel kita tuh, mikroskop kita tuh bagaimana. Jadi ini bisa lihat ini tadi yang saya bilang spermatogonianya yang ada di pinggir dan dia pasti akan bergerak ke tengah untuk menjadi proses spermatogenesis. Sel mioid yang ada pasti di pinggir. Nah, ini masih di tubulus seminiferus ya, satu tubulus. Dan kemudian, nah ini adalah salah satu sel yang ada di sekeliling tubulus. Itu namanya sel interstitial Leydig. Dan ini tugasnya, kalau kalian tahu salah satu yang memproduksi hormon yang kalian sudah tahu mungkin namanya hormon apa. Nah, dia ini kalau kalian ini gampang dicari. Jadi ini kan satu tubulus ya, satu tubulus seminiferus yang tadi. Si selaidik ini itu ada di luarnya, ada di sela-selanya, di jaringan interstisial di antara tubulus-tubulus yang ada. Pokoknya dan cara membedakannya itu adalah dia itu pasti selalu berkumpul. Dia ini satu sel tapi dia seperti nampaknya seperti multinukleat atau intinya banyak. Tapi padahal sebenarnya dia banyak sel yang emang berkumpul jadi satu aja. Dan ini gampang dilihat kok. Intinya kalian cari-cari aja yang ada di sela-sela si tubulus itu. Warnanya itu biasanya emang lebih pink, tapi ya nyatanya emang agak sulit dibedakan kalau kita bahas soal warna ya. Dan gampangnya ya emang dia tidak ada di tubulus gitu aja. Untuk share interstitial lytic ini emang ya mungkin agak gampang jika dibandingkan kita cari di bagian tubulus tadi ya. Apa apa yang ada di dalamnya. Karena dia ini cuma satu sel aja kok. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini, nah ini di foto foto preparat histologi kita. Nah, kalau kalian lihat di sini ini kan tubulus ini banyak banget nih ya. Pokoknya ya udah sel-sel yang ada di sekeliling-sekeliling ini yang nanti dia punya inti dan warnanya itu pekat, disitulah itu yang namanya sel interstitial Leydig gitu. Banyak di sini kok gampang kelihatan pokoknya yang ini sel interstitial Leydig. Ini kalau kalian cara mencarinya di preparat histologi kita yang ada di lab situ ya. Nah, kemudian kita pindah ke bagian testis selanjutnya. Kalau kalian ingat dari bagian parenkim yang isinya tubulus seminiferus itu dari testis dia bakal mengalirkan sperma yang sudah di dalamnya itu menuju ke tubulus rectus. Tubulus rectus itu adalah namanya ada tubulus rectus atau rectus itu artinya lurus. Jadi dia akan mengalirkan spermanya ke tubulus rectus nanti akan menuju ke rete testis. Nah, dia ini tempatnya. Ini harus kita tahu apa ya, lebih ke anatominya. Jadi tubulus seminiferus bakal mengalirkan ke tubulus rectus dan tubulus rectus bahkan mengalirkan spermanya itu ke rete testis. Jadi dia ini tempatnya ada di antara zona transisi dari tubulus seminiferus tadi ke mediastinum atau ke tempat rete testis di sini. Jadi ini nanti kalian, saya ada fotonya di bawah nanti saya liatin. Nah, intinya itu dia itu lebih kecil daripada tubulus seminiferus dan epitelnya itu adalah epitel simplex kolumnar atau kuboid. Jadi nggak bisa emang dilihat lebih jelas. Dan dia itu cuma simplex ya. Jadi emang kalian bedakan. Di sini kan ada gambar tubulus. Satu tubulus seminiferus itu emang dia berlapis-lapis karena isinya ada banyak sperma-sperma yang belum matang, proses spermatogenesis. Sedangkan kalau si tubulus rectus itu dia cuma selapis sel, entah antara dia kolumnar atau si kuboid tadi. Dan di dalamnya itu bisa ditemukan spermatid atau spermatozoa yang sedang melalui proses maturasi, tapi emang agak jarang kelihatan. Nah, ini kalau di gambarnya histologi kita, emang ini nggak jelas, kurang jelas banget sih. Intinya nanti ada di gambarnya, kalau kalian emang lihat histologi itu ada bagian-bagian dari tubulus yang akan menuju ke rete testis di itu antara di tengah-tengahnya. Semoga saya ada gambarnya. Ini tubulus rectus tadi ini sama. Kalian bisa lihat perbandingannya. Ini kan satu tubulus seminiferus dan ini satu tubulus rectus. Emang dia tipis dan isinya tuh kosong. Nah, dan kalau kalian lihat di dalamnya ini ada satu di sini yang ada contohnya. Ini ada si spermatozoa. Ini spermatozoa ini isinya nih. Yang kecil-kecil warna ada titik-titik hitamnya itu adalah spermatozoa. Sperma yang belum melalui proses maturasi gitu.
Ini tadi yang saya bilang, ini bagian mediastinum testis atau bagian pertengahannya. Tempat keluar masuknya saluran yang ada di dalam testis, entah itu pembuluh darah atau saluran sperma itu sendiri. Nah, kalau ini yang tadi saya bilang zona transisi. Kalau kita kita akan gambar garis dari sini ya. Coba gambar garis. Nah, ini adalah yang ke arah sini adalah bagian si tubulus seminiferus. Tempat ada banyak tubulus seminiferus di sini. Yang tadi kalian pokoknya yang ada sel Leydig, kemudian eh, sel Leydig dan segala macam seminiferus. Nah, ini kan ada perbatasan. Ini yang saya sebut tadi zona transisi dan jaringan-jaringan yang ada di sini, yang saluran-saluran kayak yang saling karing ini, itu adalah tubulus-tubulus rectusnya. Dan setelahnya, jaringan yang sudah mulai bentuknya agak beraturan itu yang disebut dengan rete testis, teman-teman. Nah, jadi ini bisa dibedakan. Makanya tadi saya bilang harus tahu posisi anatomisnya sih. Jadi kalau emang kalian mau cari tubulus rectus itu di mana, dia itu di antara peralihan dari tubulus seminiferus menuju ke rete testis gitu. Nah, untuk rete testis sendiri, nah ini kalian bisa lihat rete testis ini sendiri dia bentuknya tuh kalau teorinya, based on teori dia bentuknya seperti anyaman. Tapi menurut saya tidak terlihat seperti anyaman. Tapi emang jelas banget, bakal gampang banget dibedakan dan bakal kalian bisa lihat dengan jelas meskipun di preparat kita. Jadi ini adalah bagian dari tubulus-tubulus tadi, tempat produksi sperma, dan di sini bagian rete testis, tempat si sperma itu dikumpulkan sebelum dia menuju ke epididymis. Gitu. Nah, tapi sebelum dia menuju ke epididymis, jadi sperma itu harus lewat dulu yang namanya ductus efferent. Ductus efferent ini adalah saluran dari rete testis yang akan membawanya ke menuju epididymis. Ductus efferent ini itu dia adanya itu di sekitar epididymis. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu emang agak berantakan. Dia itu lumennya itu tidak rata, jadi kayak bintang gini. Dan epitelnya ada dua jenis. Dia itu epitel kolumner. Kolumner itu epitel yang silindris yang berkinosilia atau silia tidak motil dan juga epitel kuboid yang tanpa silia. Di sini emang agak nggak bisa dibedakan dengan jelas. Dan untuk cara carinya di mana, dia ini disediaannya mostly dia ada di sediaan epididymis. Epididymis ductus efferent. Kita akan lihat dari di bawah ya. Nah, kita menuju ke sediaan epididymis. Sediaan selanjutnya setelah testis tadi. Nah, epididymis ini adalah tempat maturasi si sperma dari yang sudah diproduksi di testis tadi. Nah, dan ini meskipun punya lumen juga, meskipun punya kayak gini juga, tapi ini saya rasa mudah banget dibedakan jika dibandingkan tubulus tadi. Apa yang menjadi landmark yang perlu kita perhatikan di bagian si epididymis ini adalah yang pertama itu adalah epitelnya. Epitelnya adalah pseudostratified atau kolumner semu, dia berlapis semu dengan stereosilia. Nah, stereosilia ini kalian bisa lihat ini stereosilianya bisa lihat dengan jelas kok ini. Stereosilia ini pokoknya stereosilia semua yang ada di pinggir-pinggir bagian apikal dari si epitelnya itu sendiri. Dan di tengahnya ini selalu ditemukan spermatozoa dalam jumlah yang banyak sekali. Ini calon-calon penerus masa depan ini. Buset, canda. Pokoknya ini gampang banget ditemukan karena biasanya tuh isinya tuh banyak. Karena emang disimpan di situ sebelum ejakulasi. Kalau emang terjadi ejakulasi gitu teman-teman. Nah, dan di sini itu biasanya di sekitar sini mungkin ya, itu baru di sekitar sini, di sekitar si epitelnya ini tuh baru ditemukan yang kita temukan tadi yang namanya si ductus efferent. Tapi nggak semua ada sih. Menurut saya ductus efferent itu kadang ada di epididymis, kadang ada di testis, tergantung apakah mereka sediaan yang berbarengan atau enggak. Nah, jadi kalau epididymis dia epitelnya pseudostratified dengan sterosilia, ada sterosilia di ujung-ujungnya dan ada spermatozoa dalam jumlah yang banyak di tengahnya. Ini gampang banget dilihat ya, ada isinya pokoknya. Nah, ini kalau di sediaan kita, foto histologi kita nih. Jadi dia mungkin di sini agak kurang jelas sih bentuk epitelnya seperti apa. Tapi dari yang saya sampaikan tadi yang jelas ini adalah epitelnya si pseudostratified dengan kinosilia, dengan sterosilia maksudnya. Dan ini bisa dilihat dengan jelas kok di sini. Sterosilia itu seperti apa modelnya banyak di sini di ujung-ujung, di pinggir-pinggir lumen dan di tengahnya itu biasanya ada si spermatozoanya. Di sini mungkin kalian bisa lihat, tapi agak kurang jelas ini ada spermatozoa dalam sini. Ini untuk epididymis. Epididymis ini sedianya ada dan menurut saya kemarin ada muncul di ujian pasti ya. Terus ini nggak terlalu sulit. Nah ini kalau fotonya kita lihat lebih jelas tadi ya.
Dia itu emang berlapis semu, seperti berlapis, tapi sebenarnya cuma selapis dan ada si stereocilia. Dan ini saya bilang tadi spermatozoa. Spermatozoa yang hanya menunggu untuk dikeluarkan saat sudah waktunya. Jadi dia emang sudah melalui proses spermatogenesis di subulus seminiferus tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi setelah katakanlah seorang pria ini dia melakukan proses ejakulasi setelah dari epididymis, disimpan di epididymis, maka dia sperma ini akan melalui sediaan saluran yang namanya adalah vas deferens. Nah, vas deferens ini itu dia cuma satu lumen karena dia cuma satu satu jaringan aja, satu satu seperti kabel gitu istilahnya. Nah, dari itu lumennya seperti bintang, tidak rata dan lumennya itu sempit. Tidak rata dan lumennya itu tidak beraturan begini berlipat-lipat. Yang tebal di sekelilingnya ini adalah lapisan otot. Dia itu punya lapisan otot yang namanya eh iklan iklan bentar ya. Nah, lapisan otot yang ada pada si vas deferens ini itu dia punya nama sendiri. Lapisan ototnya adalah long, shear, long. Long itu adalah longitudinal, sirkuler, dan longitudinal kembali. Jadi dia ada tiga lapisan otot yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Tapi ini sini saya nggak terlalu mention karena emang bukan itu pada utamanya dari si vas deferens ini. Ini cuma bukti kalau dia itu emang harus kontraksi ototnya itu harus kuat saat proses ejakulasi gitu pada pria. Tunica muscularisnya ini emang tebal bagian lapisan ototnya. Dan kemudian kalau kalian lihat di sini dia itu epitelnya adalah epitel pseudostratified sama kayak epididymis tadi dengan stereocilia juga. Tapi menurut saya yakin kalian bisa bedakan epididymis sama ini ya, meskipun jenis epitelnya itu sama. Karena dia cuma satu gini aja, satu elemen gini aja. Satu elemen tok gini, sekelilingnya itu tebal dengan lapisan otot dan tengahnya itu lipatannya tidak rapi gitu. Karena epitel-epitelnya itu mukosa-mukosnya itu dia berlipat-lipat. Nah, setelah dari vas deferens. Nah, ini kalau di foto preparat yang ada di dan histologi kita ya. Kalian bisa lihat itu, dia ada tiga lapisan otot di sini. Ini masih lapisan longitudinalnya yang masih kayak serabut-serabut terus di tengahnya ini. Kalian bisa bedakan di sini sih. Mungkin agak sulit ya. Tapi ini ada bagian otot longitudinal, di sini sirkuler, dan di sini longitudinal kembali. Dan di sini lumennya sama kayak tadi, dia cuma satu lumen tipis, sempit, dan berlipat-lipat. Di sini epitelnya nggak terlalu jelas, tapi yang jelas adalah jenis epitel yang ada di situ pseudostratified dengan stereocilia. Jadi kalian sudah tidak perlu identifikasi lihat bentuk epitelnya aja. Kalian cuma perlu tahu kalau pas difference ini adalah epitel dengan pseudostratified dengan stereocilia sama kayak epididymis. Cuma ya saya yakin kalian bisa bedakan ini dengan mudah dibandingkan dengan epididymis tadi. Dan kita pindah. Setelah dia sperma ini mengalir di epididymis, dia akan pergi menuju bercampur dengan cairan yang ada di vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini kalian bisa lihat kalau berdasarkan textbook atau teori, dia ini punya tampilan seperti sarang lebah kayak honeycomb appearance. Karena dia lihat ini, dia sangat banyak dan sangat tidak beraturan begini. Epitelnya itu pseudostratified tanpa silia. Lumennya itu irregular karena dia di sini sebenarnya lumennya nggak kelihatan ya, soalnya dia berlipat lipat di sini nggak jelas di sini. Nah, biasanya ini di tengah-tengah itu ada sekret warna pink yang merupakan cairan seminal. Nah, ini gambar yang agak besar. Nah, ini kalau yang ada di foto kita. Jadi sama kayak tadi, katanya tuh kayak sarang lebah, honeycomb appearance. Lumen-lumennya itu yang warna putih-putih yang ada di satu lobulusnya seperti ini. Detailnya tadi ya sama pseudostratified tanpa silia dan biasanya tuh ada sekret warna pink di tengah-tengahnya. Kalau kalian bisa lihat ini sebenarnya bukan warna pink dari foto ini ya, tapi bisa dilihat kalau ini ada sesuatu di tengah-tengah itu ada sekret yang dikeluarkan yang nanti akan bercampur dengan sperma. Kalau untuk cairan yang dikeluarkan seminal ini kayaknya itu dia berkontribusi paling banyak pada cairan semen ya, seingat saya. Tapi ini kalian bisa lihat dengan jelas kalau vesicula seminal itu bentuknya seperti apa. Intinya honeycomb dan ini mungkin nggak ada yang nggak terlalu sediaan di histologi ini tuh mungkin beda-beda ya, gampang dibedakan. Tapi ya karena sangat banyak, jadi tetap harus dihafal. Nah, ini foto yang pada kita punya juga sama kayak tadi. Di sini mungkin secretnya nggak terlalu jelas, tapi masih bisa dilihat kok kalau ini dia lumayan irregular dan ada banyak tubulus-tubulus atau tempat produksi cairan-cairannya di situ.
Kemudian selain bercampur dengan kelenjar di vesicula seminalis, ada juga di kelenjar prostat. Nah, prostat ini juga dia mengeluarkan cairan. Dan prostat ini, to be honest, merupakan salah satu sediaan yang sangat gampang diidentifikasi ya di soal histologi kita. Karena hanya satu yang perlu kita lihat di sini, yaitu benda bulat yang warna ungu besar ini. Itu namanya batu prostat atau dalam bahasa histologinya adalah corpora amylacea atau batu prostat. Dan sebenarnya ini kelenjar-kelenjarnya juga penting ya, kelenjar-kelenjar sekresi cairan prostatnya ini yang kecil di sini. Kelenjar namanya tubula alveolar dan epitelnya ini kalau nggak salah columnar pseudostratified juga. Tapi yang jadi mention itu adalah si corpora amylacea-nya ini, batu-batu prostat yang sangat terlihat jelas di sini ya. Nah, ini kalau dari sudut histologi kita emang kelihatan banget jelas kok. Jadi dia ini adalah sebenarnya adalah si sekret cairan prostat yang tidak dikeluarkan dan dia mengeras jadi batu di situ. Dan ini kalau nggak salah normal karena emang ukurannya juga sangat kecil. Hanya bisa dilihat lewat sejak histologi gitu. Dan dia ada di dalam satu kelenjar, satu satu lumen kelenjar tubuloalveolarnya itu sendiri ya. Di sini kelihatan banget kok ini cuma satu aja yang perlu kalian identifikasi dari si kelenjar prostat ini. Cuma si corpora amylacea atau batu prostatnya gitu. Ini kemarin muncul di ujian dan emang saya rasa semua orang mungkin langsung tahu kalau itu prostat dan yang ditunjuk pasti si corpora amylacea-nya, bukan si kelenjar tubul alveolarnya gitu. Nah, kalau yang si tadi sebenarnya ada sediaan penis, tapi saya nggak nemu foto yang bagus dan saya nggak nemu sediaan yang terlalu bagus di histologi kita, di lab histologi kita. Jadi saya skip dan itu jadi PR kalian ya. Silahkan kalian lihat sendiri penis itu bagaimana. Cuma menurut saya penis juga itu nggak sulit sebenarnya. Nanti mungkin saya akan revisi sedikit dan saya akan kirimkan yang dengan gambar eh, histologi dari penis. Selanjutnya kita akan pindah ke histologi dari genitalia femina atau genitalia perempuan. Nah, untuk genitalia perempuan di sini ada 4 yang akan saya bahas. Sebenarnya lebih, cuma sama kayak cowok tadi, ada beberapa sediaan yang saya nggak sempat cari dan saya nggak sempat temukan di lab kita. Tapi yang utamanya itu yang menurut saya sulit dan emang harus kita bahas di sini ada 4. Ada ovarium atau indung telur. Dari situ kita bisa lihat proses folikulogenesis atau pembentukan sel telur ovum secara histologinya itu gimana. Kemudian ada tuba fallopi, saluran dari ovarium menuju ke uterus. Jadi emang ini urut juga. Mulai dari pembentukan sel telur itu di mana di ovarium, kemudian pindah ke tuba fallopi, dan kemudian di uterus. Uterusnya di sini ada 2 ya. Ada beberapa siklus. Ada ketika dia menstruasi itu gimana, dia pada fase proliferasi itu gimana, dan pada fase sekresi itu gimana. Dan setelah itu ada juga kelenjar mame. Ya, di sini tempat produksi ASI, yaitu beda secara histologi saat dia sedang aktif menyusui dan sedang tidak menyusui. Jadi emang beda. Nah, mungkin kita bahas dulu dari yang pertama, dari si ovarium. Sediaan yang kita punya itu ada ovarium tua dan ovarium muda. Di sini mungkin proses folikulogenesis atau pembentukan sel telur itu ada di bagian ovarium mudanya. Maksudnya pada ovarium pada wanita muda gitu. Nah, ini mungkin kalian sudah ada yang pernah lihat atau belum ya? Saya nggak tahu, ini kayaknya di modul 4 deh, kalau materi DKK-nya. Jadi proses folikulogenesis itu kita bakal mulai dari folikel primordial yang isinya adalah oosit primer dan kemudian kita akan pindah ke folikel primer, folikel primer dan kemudian dia akan pindah ke folikel sekunder atau folikel antral sebutannya. Nanti dia akan ke folikel graffian atau folikel degraf dan kemudian terjadilah ovulasi pada fase menstruasi dan setelah itu setelah terjadi ovulasi folikelnya itu bakal berdegenerasi menjadi corpus luteum dan corpus luteumnya nanti bakal berdegenerasi menjadi si corpus albicans. Jadi ini sesuai aja kok. Kita mulai dari primordial primordial turun ke folikel primer, maaf agak cadel dikit, folikel sekunder, kemudian ke folikel degraf. Dan kemudian dia akan nanti jadi pindah ke korpus luteum dulu dan korpus albicans. Nah, jadi ini bisa kita lihat semua ya, tapi yang ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat nanti. Kita mulai dari si gambar yang bagus dulu. Nah, ini adalah gambar si kalau ovarium secara garis besarnya. Jadi
forum itu kan organ ya. Di pinggir-pinggirnya kalau emang kelihatan itu namanya ada epitel-epitel germinal di sini. Ini bukan, ini epitel ya, epitel germinal yang ada di pinggir-pinggirnya ini. Pokoknya sel-sel yang ada di ujung-ujungnya ini namanya adalah epitel germinal. Kemudian di bawah si epitel germinal ini di bagian yang ini, pokoknya sebelum dia masuk ke bagian tengahnya itu ada namanya tunika albuginea. Dan setelah itu di bagian pinggir, tapi dia belum masuk ke tengah. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini tuh ada yang saya lingkarin ini ya. Saya lingkarin ini. Ini adalah semua folikel primordial atau folikel-folikel folikel-folikel berisi oosit primer yang masih awal banget fasenya. Ini nih, dia banyaknya itu di pinggir dan dia itu sebenarnya cuma sel yang simpel, dia itu lingkaran dan terdiri dari sel-sel folikular di pinggir-pinggirnya yang bentuknya itu epitel tipis gini. Nanti emang mungkin nggak bakal kelihatan jelas kalau di histologi kita karena yang jadi poin penting itu adalah folikel pada fase selanjutnya, pada fase primer, sekunder, sampai digraf dan segala macam setelahnya. Nah, ini yang kalau kita punya dengan jelas ya foto foto agak besarnya di sini tadi tempatnya si germinal epithelium dan tunica albuginea, kemudian di sini kelihatan nggak ya? Pokoknya yang kayaknya kalau nggak salah yang ini deh, yang black-black ini. Ntar, kita kecilin dulu. Pokoknya yang di pinggir-pinggir bulat-bulat ini adalah folikel-folikel primernya, teman-teman. Jangan dihilangin deh garisnya. Atau kalian butuh adalah folikel primer. Folikel primordial. Ini gambar yang besar ya, belum di zoom pakai penyebesaran yang lebih besar karena ada banyak beberapa macam fase-fase tadi yang bisa kita lihat. Nah, pertama, kemudian ini adalah gambar folikel primer. Setelah dia berkembang dari folikel primordial, nah folikel primer itu dia bedanya apa sama si folikel primordial tadi? Dia epitelnya itu sudah berkembang, sudah bukan tipis-tipis tadi. Dia ini udah berkembang, epitelnya ini sudah jadi epitel kuboid ya di sini. Kalau kalian bisa lihat ini dia folikel primernya udah lebih tebal dan udah bisa lebih dilihat dengan jelas ya. Bisa dibedakan dengan jaringan di sekitarnya. Nah, untuk sini kita punya seharusnya. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Ini ada yang lebih besar nanti saya lihatkan di bawah. Nah, jadi awalnya itu pada squamous, jadi itu epitel tipis pada si folikel primordial akan menjadi kuboid atau menjadi kayak kubus gitu. Nah, ini gambar yang pada dan histologi kita tuh terlihat di sini. Ini si folikel primordialnya. Folikel primordial. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada si di tengahnya ini ada si oositnya dan di pinggir-pinggirnya adalah si epitel-epitel pada sel folikelnya yang sudah jadi si kuboid. Mungkin nggak kelihatan jelas karena emang harus di zoom banget ya. Tapi kalau emang kalian mau cari, dia ciri-cirinya seperti itu. Nah, pada fase selanjutnya setelah dia berkembang, ini salah by the way tipe, maaf, folikel primer ini, bukan primordial lagi. Nah, gitu. Dia udah mulai develop, udah mulai berkembang, udah mulai lebih jelas batasnya antara si folikelnya itu sendiri, oosit itu sendiri, dan jaringan-jaringan di sekitar itu seperti apa. Nah, setelah dia develop dari folikel primer, dia akan pergi ke fase folikel sekunder. Folikel sekunder ini bisa disebut dengan folikel antral juga. Kenapa? Karena dia sudah punya antral atau antrum, cairan ruangan yang isi cairan di tengahnya. Jadi folikelnya itu adalah si bagian yang ini emang agak jelas dan ini bagian tengahnya yang putih polos ini itu namanya antrum. Antrum folikuler, antrum folikuli, entah terserah namanya apa. Dari tadi oositnya itu ada di tengah sini. Nah, kemudian karena dia ini sudah katakan, ini istilahnya si antrum ini tuh muncul dan dia itu menggencet si oositnya menjadi ke pinggir. Makanya si oositnya ini yang di tengah ini dia tuh udah agak ke pinggir dikit posisinya. Nah, ini akan membentuk beberapa macam lapisan ya. Ada namanya corona radiata, cumulus ooporus, stratum granulosum, TK internal dan eksternal. Ini kalau kalian mungkin belajar di modul 4-nya bakal kelihatan teorinya itu seperti apa. Tapi secara histologis dia tuh agak sulit dibedakan. Apakah saya punya gambar yang bagus? Kayaknya saya punya deh. Nah, ini oke, kita bakal pakai gambar yang ini aja. Jadi, corona radiata itu adalah
bagian dari sel. Sebenarnya corona radiata dan cumulus ooporus ini tuh agak tricky ya. Corona radiata itu dia adalah, ini kan oositnya ya, ini kan oosit nih. Corona radiata itu adalah satu sel tipis yang mengelilingi si oosit itu sendiri di sini. Cuma satu lapisan aja. Si corona radiata itu yang ada di lapisan tipis ini. Dan kemudian di sekelilingnya yang agak nonjol ini, yang nonjol dan mengelilingi di lapisan yang agak tebal, itu yang namanya si cumulus ooporus. Cumulus itu namanya artinya tuh awan dan ooporus itu si telurnya sendiri. Jadi dia kayak membentuk awan gitu. Teorinya sih begitu ya, awan. Nah, kemudian ada stratum granulosum. Stratum granulosum itu adalah si sel-sel folikel yang ada di sekeliling di sini yang tidak bersentuhan langsung dengan si oositnya, yang bukan bagian dari cumulus ooporus atau corona radiata. Itu yang namanya si stratum granulosum. Kemudian di luarnya itu ada jaringan ikat yang namanya TK interna dan juga TK eksterna. Nah, ini kan stratum granulosum nih. Tadi sel folikel juga. Di luarnya ini yang ada kalian lihat merah-merah ini kan ini pembuluh darah ya, eritrosit. Ini adalah si TK interna. TK interna itu yang banyak pembuluh darahnya di sekitar sini tuh. TK interna itu dia penuh dengan vaskularisasi dan di atasnya yang tidak ada bagian vaskularisasinya itu yang namanya TK eksterna. Ini sebenarnya jaringan ikat yang juga mengelilingi si folikel yang sudah mulai develop dan jadi lebih besar. Nah, ini kalau di gambar yang kita punya, di histologi yang ada di lab kita, emang agak sangat burik dan tidak terlihat dengan jelas ya. Tapi intinya eh, saya saya harap kalian tahu dasarnya, basisnya itu seperti apa dia di sini. Dia sudah osetnya di tengah, sudah ada cumulus oporus, corona rata dan segala macam. Intinya itu sudah punya antral, pokoknya dia udah punya antral aja deh. Fokusnya itu, dia udah punya antral, udah punya ruangan yang kayak terlihat kosong di tengahnya. Sebenarnya itu isinya cairan, tapi dia kalau di histologi cairannya kosong doang dan belum gede-gede banget. Bedanya sama si folikel primer dan primordial itu di kalau dari primordial itu epitelnya tipis, kalau di pada si folikel primer dia udah mulai jadi kuboid dan pada si folikel sekunder dia sudah mulai ada antral atau ruangan di tengahnya. Nah, ada pada beberapa fase ya. Kan nggak semua sel telur yang ada pada wanita itu keluar buat jadi tempat menstruasi. Hanya sel-sel telur terpilih. Kan kalau kalian nanti belajar itu perempuan punya sangat banyak yang namanya sel telur. Jumlahnya itu jutaan. Dan yang keluar setiap menstruasi itu cuma satu. Jadi yang banyak jutaan itu kemana? Dia bakal berubah jadi folikel yang mati atau folikel atretik. Dia itu kehilangan sel telurnya. Kalau dari gambar ini adalah dia yang ini. Pokoknya yang gede-gede ini yang nggak ada oosit di dalamnya. Nggak kelihatan tuh ada si cumulus ooporus atau gumpalan-gumpalan yang pokoknya dia kosong aja gini, kosong. Ruangan kosong yang nggak ada apa-apa di tengahnya itu adalah folikel atretik. Dia gagal buat mengembangkan sel telurnya. Kalau kalian di sini, ini ada si folikel sekunder nih, masih ada oosit itu di situ. Ini juga masih ada. Cuma ini kan udah kosong ini. Ini namanya folikel atretik ya. Dua ini namanya folikel atretik. Di tengahnya kosong, kosong melompong. Folikel yang udah mati, udah atresia lah ceritanya. Nah, kemudian kita lanjut kembali ke proses yang benar. Jadi ketika dia nggak mati, si folikel sekunder tadi dia akan berubah jadi folikel tersier atau kita bisa sebut dengan folikel degraft atau Graafian folikel. Terserah mau yang mana. Kalau mungkin kalian nanti diajarinya dan bakal dikenal dengan istilah folikel degraft ya. Folikel yang ini, degraft ini. Nah, apa bedanya sama si folikel sekunder tadi? Dia itu lebih gede ukurannya. Jadi ini dia satu folikelnya. Ini foto yang agak break, mohon maaf. Itu antrumnya lebih gede, nih antrumnya lebih gede dan oosit itu makin kecil ukurannya. Kalau dibandingkan bukan lebih kecil, bukan makin kecil sih, karena antrumnya lebih gede, jadi oositnya terlihat lebih kecil gitu. Karena dan juga sama kayak tadi dia itu eksentrik dia di pinggir karena ya ditekan-tekan sama si antrumnya tadi. Nah, kalau kalian lihat tadi itu si cumulus oporosnya itu masih nonjol dikit pada folikel sekunder, pada si folikel tersier ini dia udah agak nonjol nih, udah kelihatan banget menjorok ke dalam tapi dia masih di pinggir. Untuk lapisan-lapisannya masih sama sebenarnya kayak tadi ada TK interna, TK eksterna, stratum granulosum dan segala macam dan cuma dia agak emang lebih besar aja nih. Nah, ini kalau kalian lihat di sini. Ini bisa dibilang kayak udah mau lepas gitu loh. Udah menyendiri dibandingkan jaringan sekitarnya. Dia
nggak nempel gitu, udah kayak masuk ke dalam, beda sama yang tadi. Sedang si folikel sekunder. Nah, di gambar ini juga kalian bisa lihat nih ada folikel atretik di sini. Dia udah nggak punya apa-apa di tengahnya, jadi bisa dibedakan banget ya. Ini masih ada oositnya di tengah, dan di sini udah nggak punya oosit sama sekali. Ini si folikel atretik itu tadi, yang dia kehilangan oositnya dan tidak keluar melalui ovulasi pada fase menstruasi. Nah, ini kan proses si folikel tersier berubah eh, sebelum dia melakukan ovulasi atau melepaskan sel telurnya. Ketika dia melepaskan sel telurnya, dia itu akan melepaskannya dan kemudian sel telurnya ini akan jalan masuk ke tuba falopi, kemudian akan pindah ke uterus. Dan di sini, wait, kenapa uterus duluan? Harusnya ada si tuba falopi ya, sebelum kita ke uterus. Tapi kita ke uterus dulu deh. Jadi uterus ini kan rahim, istilahnya kita kalau kita kenalnya mungkin dengan rahim, dan ada beberapa fase karena kalau pada fase perempuan kan menstruasi ya tiap bulan atau tiap berapa siklus gitu, dan terjadi perubahan fisiologis pada si uterus ini pada dindingnya, dan dindingnya itu bisa kita lihat perubahannya secara histologis juga apa yang membedakan dia. Nah, di sini kita lihat dulu daripada fase proliferasi, pada fase sedang tidak terjadi ovulasi dan fase dia berkembang seperti biasa. Jadi kita bisa bagi uterus ini dalam menjadi dua lapisan utama. Ada yang namanya stratum fungsionale di bagian atas ini, stratum fungsionale, dan di bawahnya ada stratum basalis. Cara bedakannya itu gimana? Cara bedakannya kalau dari si proliferasi ini, sebenarnya ini dua stratum ini tuh ada di semua fase ya. Cuma kita lihat dulu dari fase proliferasi ini. Dia tuh cuma ya stratum basalis itu dia agak lebih gelap dan posisinya itu di bawah. Namanya basal dia pas ada di bawah dan posisinya agak lebih gelap. Dan apa sih yang bedakan dia? Karena dia ini proliferasi ya, lagi berkembangnya dia nih. Jadi stratum fungsionalnya itu sangat amat tebal dibandingkan stratum basalisnya. Kalian bisa lihat di sini perbandingan tebalnya itu sangat beda banget kan. Kemudian dan dia itu punya kelenjar-kelenjar endometrium. Kelenjarnya itu yang di sini, yang lurus-lurus dan sempit dan lumennya itu hampir nggak kelihatan. Itu ciri khas pada si fase proliferasi. Jadi kelenjar endometriumnya, endometrial glandnya itu sangat amat tipis dan panjang dan lurus. Nah, di sini sebenarnya bisa terlihat juga arteri spiralis, cuma sangat tidak bisa dilihat dengan mudah ya. Nanti di fase-fase lain mungkin bisa terlihat. Dan kalau kalian lihat di sini, stratum basalisnya itu dia ada kelenjar juga, ada kelenjar-kelenjar, tapi dia bulat-bulat biasa aja. Bentuknya nggak selurus dan sepanjang yang ada di stratum fungsionalnya. Nah, gitu. Kemudian kita pindah ke pada fase yang sama. Ini pada fase yang sama, pada fase plurifikasi juga. Dan ini sedang histologis kita. Dia memang bentuknya agak beda. Kenapa? Tadi kan saya bilang tuh, yang di atas ini kan stratum fungsional itu kelenjarnya itu lurus, panjang, dan lumennya sempit. Di sini yang di foto kita itu beda. Di sini dia cuma bulat-bulat aja, tapi kenapa? Karena ini potongannya beda ya. Jadi potongan histologis itu juga mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Dari kalian kita lihat di sini itu kan stratum basalis itu yang lebih gelap di sini, si kelihatan lebih gelap dan di atasnya ini adalah si stratum fungsionalnya. Gitu. Ini pada fase proliferasi. Kemudian ketika dia sudah masuk ke fase sekresi, udah mulai sebelum ovulasi itu dia terjadi perubahan pada si kelenjarnya. Kelenjar yang tadi udah lurus, panjang dan itu udah mulai berubah. Dia lumennya bakal melebar dan bakal berlipat hingga muncullah eh, tampilan sawtooth appearance. Sawtooth appearance itu pada ini. Ini kelenjar yang lurus-lurus tadi ini. Udah bentuknya udah berubah, lumennya melebar dan mukosa mufnya itu mulai melipat-lipat. Ini yang namanya sawtooth appearance, seperti gergaji gitu. Gigi gergaji. Cuma ya teori aja sih itu sebenarnya namanya. Intinya bakal kayak gitu. Eh, lumennya bakal melebar, kemudian mukosnya bakal berlipat pada kelenjar-kelenjarnya. Nah, itu ini pada fase sekretoris. Seingat saya kita tidak punya sedianya ini. Jadi ini cuma mungkin hanya nice to know aja cara membedakan dia daripada fase proliferasi tadi. Ini kan masih tadi stratum basalis nih warnanya agak gelap jika dibandingkan di atasnya pada stratum fungsional. Nah, ini yang saya dapat ya. Kalian bisa lihat di sini lebih jelas lagi uterine glands-nya, kelenjar-kelenjar pada uterusnya itu dia
mukosanya berlipat-lipat dan sudah mulai lumennya itu jelas banget kelihatannya. Nah, itu. Kemudian, kok ini double ya? Bentar, kita di sini saya nggak liatin pada fase menstruasinya. Pada fase menstruasi itu, saya nggak tahu kita ada setidaknya apa enggak. Nanti kalian silakan lihat sendiri. Apa yang, tapi eh, cara membedakan fase menstruasi. Jadi ada tiga fase, fase proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Pada fase menstruasi itu, bagian si stratum fungsional itu bakal luruh. Jadi bakal hilang. Ini kan masih rapi banget ya. Ini batas-batasnya ini jelas. Ini jelas-jelas banget batasnya. Dan stratum fungsional itu stratum fungsionalnya itu tebal, tapi pada fase menstruasi ketika dia mulai luruh dan keluar ya udah dia bakal nggak jelas batasnya gimana dan bakal menipis. Yang tersisa hanyalah stratum basalis yang emang dia nggak akan luruh. Nah, ini kebalik ya. Tadi tuba Fallopi dulu harusnya sebelum ke uterus. Jadi tuba Fallopi ini adalah saluran yang dilalui sel telur sebelum dia masuk ke uterus. Jadi mohon maaf nih ada kesalahan sedikit. Mungkin nanti saya akan perbaiki sebelum saya share. Jadi harusnya ovarium, tuba Fallopi dulu baru uterus. Bukan uterus dulu baru tuba Fallopi. Sorry. Nah, tuba Fallopi ini dia kalau terlihat dia itu seperti sungai. Jadi emang sangat berlipat-lipat lumennya. Jadi kalau kata kemarin kuliahnya itu seingat saya katanya seperti sungai karena emang dia sangat bercabang-cabang dan epitelnya pada si tuba Fallopi ini adalah epitel selapis kolumner bersilia. Simplas kolumner silianya adalah kinosilia. Nah, ada satu sel yang bisa kalian notice. Sebenarnya nggak bisa sih, cuma di teorinya itu ada. Itu namanya sel paku atau sel Pek cells dan emang ini sangat sulit dicari. Ini gambaran besarnya itu Buffalopi kalau emang kalian lihat secara garis besar tanpa kalian perjelas epitelnya itu gimana, itu Buffalopi itu tampaknya seperti ini. Nih, ini yang pada foto sediaan yang kita punya. Apakah ada gambar epitelnya di bawah? Oh, nggak ada. Nah, karena ini emang kalau kalian nanti kalian zoom ya, kalau emang kalian nemu nih sediaan tuba Buffalopi di histologi kita, kalian nemu, kalian lihat epitelnya di sini. Ini kan epitelnya itu ada di sini semua. Pokoknya cari aja di tengah-tengah gitu. Itu ada yang namanya sel paku atau si peksel itu dan ini tuh emang sulit dibedakan dan dicari sama kayak sel sertoli tadi itu tingkat kesulitannya itu sangat susah dicari dua-duanya. Saya juga bingung karena itu emang dia nggak, kalau secara teori itu warnanya beda tapi ya seperti yang saya bilang di awal warna itu emang bukan jadi indikator utama cara membedakan sesuatu ya karena emang nggak bisa banget dicari. Kalau emang kalian dapat panduannya deh, nanti kalian praktikum praktikum kalian kapan ya. Nah, kalau kalian dapat pas praktikum selpek itu tolong dikasih tahu ke teman-temannya soalnya saya sendiri juga tidak tahu cara mencari spek sel ini itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau tuba Fallopi mungkin yang dicari itu adalah sediannya aja, sediannya dan mungkin jenis epitelnya. Dan kalau emang nanti pada saat ujian kalian itu nggak bakal ditanya yang ditunjukin itu sel apa. Kalau emang ditanya, kalau emang pada sediaan misalnya pada sediaan tuba Fallopi ditunjuk satu sel khusus yang ada di lumennya itu, ini sel apa ya kan? Ya udah pasti pasti jawabannya itu adalah sel pack. Karena ditanya jenis sel yang ada di situ. Kalau emang yang ditanya adalah epitel, yang pertanyaannya adalah ini epitel apa, ya kan? Jadi jawabannya sebenarnya nggak perlu dicari juga sih sebenarnya sel pack itu seperti apa. Karena emang ini agak sulit. Kemudian sediaan kelenjar mamai. Kelenjar mamai ini itu ya kelenjar yang tempat produksi ASI. Jadi dia ada dua fase ya. Jadi ada fase tidak aktif ketika dia tidak sedang proses laktasi. Nah, dia ini tuh di apa ya namanya? Istilahnya tuh didominasi oleh jaringan ikat stroma, jaringan ikat padat dan juga jaringan lemak, jaringan adiposa. Kelenjar sekresinya itu tidak bisa ditemukan. Susah banget ditemukan. Ini kalau kalian bisa lihat ini adalah satu kelenjar sekresi dan emang dia masih belum ngapa-ngapain. Ya ibunya aja ini belum sedang proses menyusui kan. Jadi dia nggak bakal memproduksi apapun. Kalau emang ada, ukurannya juga kecil dan jarang-jarang. Jadi emang kalau pada fase tidak aktif, bentuknya tuh nggak beraturan dan nggak jelas gini. Kalau dibandingkan sedan-sedan yang ada di atas, saya rasa ini bisa dibedakan juga karena emang nggak ada hal spesifik yang bisa kalian cari di kelenjar mama yang tidak aktif. Nah, ini masih tidak aktif tuh, sama tuh. Nih, nah ini cuma satu lumennya aja nih, satu kelenjar yang bisa kalian temukan. Dan di sekitarnya sini ada si jaringan lemak ini, jaringan adiposa. Jaringan adiposa atau lemak. Sisanya di sini adalah yang ada di sini kita adalah jaringan-jaringan stroma atau jaringan-jaringan ikat padat kepada kelenjar mama yang tidak aktif.
Nah, ini pada kelenjar mama yang aktif. Parenkimnya atau kelenjar-kelenjar sekresinya itu sudah mulai banyak. Itu udah mulai proliferasi dan udah mulai banyak dan sangat amat mendominasi. Jadi kalian bisa langsung bedakan sama sediaan yang dua sediaan yang saya tunjukin di atas tadi ini. Ini di si kelenjar sekresinya tadi, yang dia kerjanya adalah sekresi ASI. Nah, itu langsung banyak banget tuh. Langsung sangat amat mudah dibedakan karena emang banyak. Dan ada saluran-saluran di tengahnya ini, saluran ini ada saluran interlobular. Kalau kalian lihat di sini, dia itu tipis. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, mana ya? Di sini. Ada nggak sih di bawah? Nah, kalau kalian ini ada foto yang kita punya ya. Ini masih ada sebenarnya jaringan adiposanya di sini. Kalian bisa lihat di sekelilingnya. Tapi dia udah mulai nggak sebanyak yang tadi. Dan jaringan-jaringan ikatan juga udah mulai menipis. Yang banyak adalah si parenkimnya atau kelenjar-kelenjar sekresinya. Udah makin tebal, udah banyak cabangnya dan mereka udah mulai memproduksi ASI. ASInya itu adalah yang masa warna pink ada di sini. Ini kan satu lumen nih. Satu lumen tuh di tengahnya tuh ada sesuatu yang warna pink. Ini yang namanya cairan ASI-nya. Sebenarnya bukan ASI, ada nama yang lebih spesifiknya. Cuma saya nggak bisa cari lebih dalam. Ini kalian aja deh. Tugas tugas kalian itu yang untuk mencarinya ya. Saya cuma kasih tahu gambaran luasnya aja. Jadi itu hasil sekresnya yang ada di tengahnya. Dan ini pokoknya udah beda banget kan cara bedakannya si kelenjar mama yang aktif dan yang tidak aktif tadi itu gampang banget menurut saya sih. Dan di kelenjar mama ini itu ada saluran-saluran duktus tempat mengalirnya si hasil produksi tadi. Itu ada intralobular, intra berarti di dalam, kemudian dia akan mengalir ke interlobular atau di antara antara lobus dan dia akan mengalir ke satu duktus utama namanya duktus lactiferus. Cuma di sini saya nggak punya sediaan dan saya nggak punya fotonya. Mungkin kalau kalian bahas fisiologinya itu mungkin lebih relate ya. Tapi kalau secara histologis itu nggak terlalu penting. Karena yang penting adalah cara membedakan si kelenjar mamanya saat dia sedang menyusui dan saat sedang tidak menyusui. Nah, tadi tugas kalian adalah mencari si bagian histologi dari si pada pria yang saya belum perlihatkan adalah testis dan pada wanita yang saya belum perlihatkan adalah bagian vagina, kemudian ada juga labium minus, labium major. Nah, kalau mungkin so far yang bisa saya sampaikan itu cuma itu. Kalau emang misal penjelasan saya terlalu cepat, makanya kita akan pindah ke sesi tanya jawab kalau emang ada yang mau bertanya. Saya persilahkan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Apa? Oh ya. Oke, terima kasih Kak Ali atas materinya yang sangat seru dan sangat bagus tadi. Buat teman-teman di sini, apa ada yang mau bertanya? Ayo, ayo tanya aja kok. Kakaknya baik kok. Mau tanya, Kita di ada yang kurang jelas atau ada yang kecepatan dari Kak Ali. Dedi. Iya, Dedi. Silahkan. oke, jadi makasih kali atas penjelasannya. Jadi saya mau tanya, tadi kan ada dijelasin di bagian folikel sekunder atau folikel antral. Nah, itu jujur saya masih bingung itu bagian-bagiannya letaknya di mana-mana aja. Mungkin boleh dijelasin ulang, Kak? Bentar, ya, masuk. Yang dimaksud bagian-bagiannya itu bagian kayak yang udah jelasin tadi kak, kayak TK internal, TK eksternal, atau posisinya di sini itu di mana? eh Apa sih? Iya, yang tadi Kakak jelasin, Kak. Yang apa sih kayak lapisan-lapisannya? Ada corona, radiata, cumulus, oporus gitu. Oh, oke oke oke. Mengerti Dedi, mengerti. Kita akan pindah ke bagian jujur ini agak sulit ya karena emang udah tidak jelas. Kalau kalian lihat eh, pakai ilustrasi di Google mungkin kalian cari gambar ilustrasinya akan lebih terlihat. Tapi kalau so far histologi emang begitulah ya. Saya rasa kalian semua tahu sulitnya histologi itu seperti apa. Jadi kita bakal lihat dulu. Saya bakal hapus dulu. Kita pakai warna apa ya biar lebih jelas ya? Kuning kali ya? Oh, oke kuning boleh.
Jadi ini gambar folikel sekunder nih. Saya pakai gambar yang bagusnya. Dengerin ya, Deta. Oke. Jadi kita mulai dari oosit dulu. Oosit itu yang ada di sini. Sel telur. Sel telurnya ini saya lupa di fase apa dia. Sudah fase meiosis keberapa. Nah, oosit itu di tengah. Dan satu lapis sel, ini kan ada banyak sel yang warna itu lebih gelap ya. Warna ungunya itu ungunya sangat gelap dibanding sel-sel lainnya. Satu sel yang ada di pinggir, satu sel, satu lapis yang ada di pinggirnya itu namanya sih corona radiata. Nah, kemudian ini kan antral nih yang di tengah yang tadinya sudah bilang warna putih polos tuh isinya. Nah, ada sel di sini, ada sel di sini. Satu sel, ya, lapisan sel-sel tipis di sini sel-sel folikuler namanya tipis itu namanya stratum granulosum, ya kan? Saya kasih nama lagi deh, stratum granulosum. Nah, stratum granulosum ini tuh dia tipis, tapi ketika dia berada, tapi di sekitar oosit tadi, dia itu tebal, tebal banget nih. Kalian bisa lihat nih, tebal, tebal kan dia tebal sangat nih. Lapis itu sangat tebal. Lapisan tebal yang numpuk-numpuk inilah yang dinamakan sebagai cumulus ooporus. Gitu. Nah, selain sel-sel folikuler yang warnanya gelap pink ini, ada juga lapisan yang namanya sel TK, TK interna dan juga TK eksterna. Nah, di sini sebenarnya ada dua lapis dan menurut saya agak susah dibedakan ya. Di sini nih, ini namanya nih, ada kalian lihat di sini nih. Di sini tuh yang bikin beda adalah sel TK interna itu dia punya vaskularisasi, dia punya pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah di sini ya, kalian lihat ini merah-merah, isinya eritrosit, atau sel darah merah ya, itu adalah bagian dari sel TK interna. Karena dia ada internal eksternnya, berarti lapisan yang ada di atasnya di sekitar sini itu namanya TK eksternal. Tapi dia emang tidak bisa dilihat dengan mudah ya, karena namanya histologi ya, begitulah. Tapi kalau kalian tanya bagian-bagian itu mulai dari mana? Ya, seperti ini, di tengahnya oosit, ini di tengahnya ada oosit. Satu lapis sel folikuler di sekelilingnya itu namanya corona radiata. Kemudian sel-sel folikuler yang numpuk di sekitar corona, corona radiata dan juga oosit itu namanya cumulus ooporus. Dan sel folikuler yang mengelilingi antrum itu namanya stratum granulosum. Nah, ini kan bentuknya ini masih bulat ya, masih belum terlalu menonjol. Bedakan dengan si folikel digraf tadi, dia udah sangat menonjol nih. Beda, beda tadi gitu. Oke, bisa dimengerti, Dedi? Oke, bisa kali. Terima kasih atas penjelasan ulangnya ya. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Weh, ini ada kusto. Kenapa udah sebut? Waduh, maaf. Sorry, Oke, saya untuk. Oke, aman ya Dedi ya. aman ya, Dedi ya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lain, Mungkin buat teman-teman yang apa ada lain, yang mau bertanya? apa ada yang mau Silakan bertanya? Aidil. Silakan, Aidil. Eh, izin nggak mau izin bertanya Wah, di bagian keren ya. spermatosit kak. Kayak menanya apa tuh? Izin mau bertanya di bagian spermatositnya kak. Spermatogonosis itu kak. Spermatogonanya mau dijelasin ulang gitu kah? Ya kak, itu kan tadi kalau spermatogonosisnya kan sama spermatosit primernya kan bisa agak susah dibedakan kak. Itu cara bedakannya gimana kak? Itu pak sama ini kak apa namanya? Apakah bisa diidentifikasikan bagian spermatosit sekundernya kak? Soalnya kan tadi nggak kelihatan bagian spermatosit sekundernya kak. Oke ya, wait ya, kita pindah berarti ke atas. Maaf ya kalau agak gempa ya, sorry. Yang part itu black. Apa tuh kira-kira? Ini saya kenal. Nah, eh, kita akan mulai ulang dari spermatogenesis proses. Jadi spermatogonia atau prekursornya yang bakal jadi sperma yang belum jadi apa-apa, itu dia pasti ada di pinggir. Dia pasti nempel pada si sel mioid. Dia ada di ini kan sel mioid nih. Spermatogonia itu pasti nempel di pinggir.
Jadi kalau ada yang nunjuk ini sel apa, ya karena dia nggak nempel, jadi jelas bukan. Nah, terus sel-sel yang ada di pinggir, yang di tengah-tengah itu apa? Kalau bukan sel spermatogonia, ada tiga opsi utama. Kalau kalian emang tunjuk misal ini random deh, saya tunjuk misal sel ini deh. Nah ini apa nih kira-kira? Ada tiga utama. Spermatogonia jelas bukan. Jadi jawaban kalian adalah eh, spermatosit primer, spermatosit sekunder, atau opsi lainnya itu bisa juga menjadi sel Sertoli, ya kan? Nah, kemudian tadi yang Aidil tanyakan, gimana cara bedainnya, Bang? Cara bedanya adalah kita tidak mencarinya lewat perbedaan secara histologis. Karena kalau kalian mau tahu kenapa saya kasih warna abu-abu di sini si spermatosit sekunder, karena spermatosit sekunder itu hampir tidak akan ditemukan di sebuah histologi. Kenapa? Karena itu adalah ini kan proses mitosis. Dia primer berubah jadi sekunder, sekunder kemudian jadi spermatid. Nah, prosesnya itu sangat cepat dan hampir tidak bisa diidentifikasi. Jadi emang menurut saya itu hampir nol kemungkinan kalau yang ditunjuk itu adalah spermatosit sekunder. Karena emang sangat jarang ditemukan dan ya kalau emang dokternya bilang bisa ditemukan susah. Kalau emang kalian cari mungkin PPT di dosen dari luar negeri juga itu pasti bakal bilang hal yang sama. Spermatosit sekunder itu hampir tidak bisa ditemukan dan tidak bisa dilihat secara histologi. Jadi opsinya kita hilangin satu dong. Kita hilangin spermatosit sekunder karena dia tidak akan mungkin muncul. Susah katanya bakal muncul. Jadi opsi kita kedua adalah si spermatosit primer atau si sel Sertoli. Nah, ini yang menurut saya itu agak gambling ya guys ya. Karena emang sel spermatosit primer itu eh, dia yang paling banyak. Mostly yang kalian bakal lihat adalah spermatosit primer. Jadi dia akan menunggu sebelum dia menjadi si spermatid atau sebelumnya. Nah, kalau kalau sel Sertoli itu dia yang tadi saya bilang tampilannya itu seperti kata burung, ya guys ya. Kayak mungkin yang tadi saya sebutkan itu yang di bagian ini, itu sel Sertoli. Dia nukleusnya warna ungu agak terang, tapi nukleolus yang ada di dalamnya itu lebih gelap warnanya. Jadi kayak seperti mata burung. Menurut saya mata burungnya nggak kayak gitu sih sebenarnya. Nah, salah satu ciri khasnya lagi si sel Sertoli ini adalah dia tidak punya sitoplasma yang jelas. Sitoplasmanya itu memanjang sebenarnya. Cuma ya dari gambar yang bagus ini aja tuh nggak bisa terlihat dengan jelas ya. Yang mana sel Sertoli dan yang mana bukan. Jadi emang nggak sulit dibedakan. Kalau emang kalian tanya ini sel apa, menurut saya langsung sikat aja spermatosit primer. Tapi yang jelas kalau emang yang ditunjuk itu bagian yang ada di sini, itu yang jelas adalah spermatogonia. Karena dia itu pasti dan tidak akan pindah tempatnya. Dia akan selalu menempel pada si sel mioid yang ada di sekeliling satu tubulus omnivorous ini. Dan iya, saya lupa jelasin satu ya, spermatid. Kalau tadi yang saya bilang kan spermatozoa itu yang kecil-kecil ini, yang udah sangat kecil lah nukleusnya itu sudah membelah. Nah, ada sebelum dia jadi spermatozoa, dia itu jadi spermatid dulu. Spermatid itu apa? Kalau spermatogonia yang gede, spermatosit primer itu katakan yang ini. Nah, kalau spermatid itu dia bentuknya itu yang ini. Intinya itu udah mulai ngecil, udah mulai kabur, tapi dia masih bisa terlihat dengan jelas, agak besar lah ukurannya. Pokoknya udah dia tuh udah mulai ke tengah. Jadi semakin ke tengah itu dia progresnya itu semakin gede gitu loh. Dari spermatogonia mulai ke tengah jadi spermatosit primer ke spermatosit sekunder, dari sekunder ke spermatid, kemudian spermatid ke spermatozoa. Jadi yang kecil-kecil ini tapi masih bulat jelasnya, masih masih kelihatan jelas bulatnya itu masih spermatid dan kalau udah kecil-kecil kayak gini sangat amat mini itu namanya sudah spermatozoa. Apakah bisa dimengerti, Aidil? Siap mengerti Kak. Terima kasih. Ayo guys, mungkin satu lagi untuk pertanyaan ke Kak Ali. Apa ada yang masih mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, kita beralih ke kuis dari Kak Ali.
Yuk bertanya. PPT dibagi gak? Bagi dong. Banyak kali gak dibagi cuy. Tidak boleh mengget materi ya. Apakah ada yang mau nanya? Ayo teman-teman, apakah ada yang masih mau nanya? Eh, ini ditanyain. Ini ada yang nitip pesan nih Kak sama sobat SPK. Dia nitip pesan ke Azam. Zam, tadi cara bedain spermatosit primer dengan spermatogonium gimana? Udah dijelasin belum ya Kak Ali tadi? Kalau belum boleh dijelasin ulang dong. Tadi udah dijelasin sih sama pertanyaan Adil juga. Kayaknya udah. Intinya tuh berdasarkan posisi aja. Kalau kita pindah ke atas lagi ya. Kita pindah ke atas lagi. Cara bedakannya based on posisi. Kalau spermatogonia ke spermatosit primernya. Kita pakai foto yang buriknya aja dah. Intinya, kalau dia ada di pinggir, itu dia sudah pasti adalah spermatogonia. Dan kalau dia sudah mulai bergerak ke tengah, sudah mulai progres ke tengah, ya, pokoknya belum di tengah-tengah lumen, tapi masih dari sekitar sini, dia kemungkinan besar adalah spermatosit primer atau sel Sertoli. Jadi itu ada kemungkinannya. Tapi kalau dia masih ada di pinggir-pinggir sini, dia itu adalah si spermatogonia. Mulai dari posisinya aja sih. Intinya spermatogonia itu ada di pinggir dan nempel. Kalau dia nggak nempel di pinggir, berarti dia bukan spermatogonia. Opsinya cuma tersisa spermatosit primer atau sel Sertoli gitu. Tapi pindah lagi. Oke. Sudah ada? Kalau tidak ada, apakah kita main kuis-kuis aja nih? Oke teman-teman, sepertinya Ya, sudah tidak ada yang sudah bertanya tidak ada ya. yang bertanya. Oke, mungkin Oke, kita bisa mungkin kita lanjut bisa lanjut ke ke kuis kuis dari dari Kak Ali. Kak. Mungkin Kak Ali bisa ditampilkan kuisnya. Oke, baik aja. Kita mulai ke kuis pertama. Gampang aja nih. Ini sediaan apa, guys ya? Silahkan ketik atau resign, silahkan dijawab. Sediaan apa ini? Apa nih? Ayo Apakah boleh ada Avandi, apa nih? boleh dijawab Avandi. Pas difference, Kak. Apa, Pandi? Pas difference. Yang lain jawab dulu deh. Ada yang punya jawaban berbeda nggak kira-kira? Pas reference Kak, pas reference. Mas Defense, Mas Defense. Oke, baiklah kita akan lihat apakah ini Mas Defense atau bukan. Tuh banyak yang jawab Mas Defense. Jawabannya ya betul teman-teman. Ini adalah Pas Difference. Ya, tadi ada Pandi yang jawab benar ya. Tadi kayaknya banyak kok bukan cuma Pandi yang jawab. Udah bagus bacor. Next. Ini sediaan apa ini? Dan epitelnya ini ada apa aja di sini? Ada yang mau resen, silahkan resen. Atau ada yang mau ketik di kolom komentar dengan cepat. Avandi lagi. Wis, Pandi lagi. Sediaannya testis, tapi lebih tepatnya di rete testis. Terus buat eh, apa namanya epitelnya, aduh saya nggak nyatet epitel lagi. Stratificatum kayaknya Kak. Aduh, bener gak tuh? Kira-kira ada yang punya jawaban lain nggak? Tuh ada yang jawab tuba uterina tuh, DDF. Tuba uterus Kak, tuba uterina. Wah, Erina jawab tuba falopi. Apa nih kira-kira? Tuba falopi. Wih, tuba falopi. Emang boleh jawaban itu. Waduh, kok gitu Ran ya? Parah cuy.
Oke, kita lihat aja kalau gitu ya. Ini adalah tuba falopi dan epitelnya adalah kolumnar selapis bersilia. Tidak ada yang jawab kok epitelnya nggak ya? Apa atau cuma jawab jenis epitel? Cuma jawab anunya aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kuis selanjutnya. Ini sediaan apa dan apa nama sel yang ditunjuk ini? Ada dua ya, ada dua ya, ada dua. Jadi jawabnya bukan cuma satu, ada dua jawaban. Bukan cuma sediaannya, tapi juga jenis epitelnya. Jenis sel yang ditunjuk, jenis epitel. Tuh, wih, Pani lagi bro. Boleh, boleh. Silahkan. Tapi nggak tahu salah gak ya Kak. Yang selnya tuh sel interstitial Leydig. Terus ininya sediaannya testis. Setuju, setuju. Oke, jawaban dari itu, Pandi itu. Ada lagi? Dedi jawab tubulus laminiferus. Tuh, Testis Kak. coba. Sel. Ledik. Ketua Aidil juga jawab tuh. Ini apa bro kira-kira? Kok aku juga lupa ya. Waduh, emang boleh apa materinya lupa. Itu Jadi dia di ini adalah atas. testis bagian tubulus seminiferus dan jenisnya adalah sel interstitial Leydig ya teman-teman. Nah, jadi kalian menjawab testis benar, tubulus seminiferus juga benar. Tapi kalau emang mau lengkap, testis aja main aman aja testisnya, tubulus seminiferus. Selnya adalah sel interstitial Leydig gitu teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke kuis selanjutnya aja deh. Sebutkan urusan proses spermatogenesis. Waduh, ini bukan gambar nih. Kira-kira, aduh gimana dong? Ada yang masih ingat nggak apa aja nih dari awal tadi tuh? Waduh, dia kakak ini, oh, sorry, izin, sorry ya. Ada apa aja nih bang? Wis, ideal tadi aku tangan. Boleh. Oh, boleh silahkan menjawab. Ali, apakah nanti boleh bertanya sedikit? Boleh. Wis, anak Bayu tuh Bayu. Spermatogonia. Katanya kalau itu spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatit, spermatozoa. Betul gak tuh? Ada yang punya jawaban lain gak? Ih, keren. Iya, ya keren. Bayu nih memang selain jago berkicau dia juga jago untuk ingat pertanyaan ya. Keren. Tuh, wih, sebanyak juga yang jawab tuh. Setuju nggak dengan jawaban-jawaban teman-teman kalian Setuju ini? Kak, setuju. Oke, ideal, bagus. Kita lihat jawabannya ya. Apakah betul apa tidak? Iya, ini adalah jawaban yang benar ya. Kita mulai dari spermatogonia, spermatosit primer, sekunder, spermatid, dan juga spermatozoa. Sama aja kayak tadi kok. Kalau untuk posisi-posisinya, cara membedakannya, saya rasa saya udah jelasin tadi ya. Ya, jadi kita lanjut ke kuis selanjutnya nih. Nah, ini sediaan apa dan struktur yang ditunjuk ini apa kira-kira? Silahkan dijawab. Mau resen silahkan. Ketik silahkan. Waduh, tuh epididymis, kinosilia katanya Pandi. Jadi cuma bilang epididymis. Ayo yang lain menjawab. Masa kalah sama Pandi. Tuh, dia menjawab epididymis terus tuh. Stereosilia apa kinosilia? Waduh, stereosilia atau kinosilia nih? Ini apa stereo ya? Waduh, apa tuh kira-kira? Denny bisa gerak apa enggak ya? Denny stereosilia apa kinosilia ya? Nah, kalian masih ingat? Stereosilia itu dia bisa bergerak, kinosilia itu dia tidak bisa bergerak, tidak moti loh. Kalau gerak itu gimana ya kak ya? Waduh, yang diam itu di mana ya? Waduh, ah bisa apa nggak bisa gerak nih yang ada di epididymis? Waduh, kita sudah punya dua kubu nih. Gimana dong? Waduh, ayo loh. Nggak bisa saya ikat ke kalau stereo. Oke, waduh, apa dia bilang tuh? Gimana yo? Ini bisa gerak apa enggak? Ya udah, kita langsung reveal saja jawabannya. Jadi ini adalah epididymis dengan silia yang non-motil atau stereosilia.
Jadi tadi Pandi jawab bilang stereoselia itu tidak bisa bergerak. Benar ya. Jadi silia yang bisa bergerak itu mostly ada di saluran napas. Namanya kinosilia. Kalau yang di saluran lain, itu dia yang tidak motil, tidak bisa bergerak. Dia itu namanya stereosilia. Gitu. Itu silia-silia yang ada di saluran pernapasan bisa bergerak itu ada fungsinya juga. Tapi kita nggak usah singgung ke sana ya. Ini cuma fun fact aja, nice to know aja. Gitu. Jadi ingat lagi ya, kalau dengan motil dia tidak bisa gerak itu namanya stereosilia. Dan kalau dia bisa gerak itu namanya kinosilia. Dan pada epididymis ini dan pada beberapa lapisan sediaan-sediaan yang kita punya pada histologi reproduksi itu dia stereosilia semua. Ya enggak sih? Lupa juga aku. Aduh, parah tuh. Nah, ini soal keberapa ya? Lupa. Apakah terakhir? Oh ya, kayaknya udah terakhir deh. Ini sediaan apa ya kira-kira? Dan apa nama struktur tunjuk? Ini gampang. Tadi udah aku bilang gampang, coy. Yang gampang. Karena cuma ini yang perlu dinotis gitu loh. Cuma satu aja. Satu jenis aja tuh. Sudah ada yang jawab prostat. Waduh. Wah, prostat. Batu prostat. Tuh, dia menjawab corpora amylacea. Avandi juga menjawab hal yang sama pada kelenjar prostat. Waduh. Apakah tidak ada yang punya jawab? Siapa lagi? Apa tuh? Bener nggak ya? Bener nggak tuh? Yang lain apakah sama jawabannya atau ada yang punya jawaban berbeda? Ya silahkan. Kalau nggak ada mah, kata gua mah ini juga gampang ya. Maka jawabannya benar. Ya benar. Ini adalah kelenjar prostat dan struktur yang ditunjuk adalah corpora amylacea atau si batu prostat itu. Mantap. Jadi ini kayaknya juga sekalian jadi kuis terakhir ya pada malam hari ini. Saya ucapkan eh, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjawab. Nah, ini nih. Tadi buat kalian yang sudah menghitung ada berapa logo. Ada logo apa tadi tuh yang warna biru-biru tuh muncul ya. Jangan lupa untuk siapapun chat saya setelah Zoom ini selesai ya. Jadi ada formatnya tuh. Setelah Zoom ini selesai teman-teman. Setelah ini ada ini ada selesai. Jadi sebelum kita selesai, saya kembalikan dulu kepada eh, Saudara Rindra Remora. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ali atas pemaparannya. Jangan lupa teman-teman habis ini di chat ya Kak Alinya nih biar dapat hadiah menarik dari Kak Ali. Oke, sepertinya sebelum kalian chat Kak Ali, kita bakal penutupan dulu. Sabar teman-teman. Jangan di chat dulu kakaknya. Sabar teman-teman, sabar teman-teman. Sebelum kita sebelum kalian ngechat Kak Ali, kita penutupan dulu ya guys ya. Nah, sebelum penutupan mungkin bisa on cam teman-teman karena kita mau foto. Mungkin yang bisa on cam, On cam dulu kita yuk. akan On cam. foto. Yang on cam nilai histonya dapat 100 amin. Ya, let's go on cam. Oke teman-teman, dihitung sampai 10 yang mungkin bisa on cam. Ayo let's go. Satu, Siapa yang mau dapat dua, doa ya? Dapat doa nilai 100. tiga, empat, Ayo, ayo, ayo. lima, enam, tujuh, Let's go, delapan, let's sembilan, go. 10. Oke, mungkin buat Kicau, kicau, betul. Ayo, buat semua. gaya pertama teman-teman mungkin bisa diikutin ya. Gaya strike A teman-teman. Biar Oh, nilai kita tambah strike A terus di itu. setiap modulnya. Jadi semuanya bisa on cam. Ayo, nah ya. Mungkin Amin, untuk amin, amin, eh, amin. kakak-kakak operator bisa difoto. Sudah? Oke, sudah. Oke, sekarang gaya kedua, gaya SPK ya, teman-teman. Jadi, karena kakak ini dari Departemen SPK Asifa, jadi kita semuanya gaya SPK. Gampang aja gayanya. Tinggal kedua tangan kalian di, apa ini? Menggenggam, Ditangkupkan menggenggam. begini. Ya. Ayo, Mas Aidil, Mas Aidil. Let's go, let's go. Oke,
Mungkin boleh Ya, langsung difoto. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah Rindra. Oke, baik Kak. Oke. Malah, selera lah. Oke, mungkin ada request dari materi kita untuk pose terakhir yaitu pose kicau teman-teman. Ayo kita, ya mungkin teman-teman bisa langsung berkicau ya. Eh, Dijepit hidungnya guys, baru tangannya ke depan satu. Kita bikin Ya teman kicau. tangan bisa ke depan dan pegang hidungnya tuh. Oke, Ri. Oke, sudah. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sudah. Cukup, cukup. Oke. Oke, karena dokumentasi sudah selesai, maka berakhirlah eh, materi Kalkaneus B5M4. Sabar deh, sabar deh. Belum penutupan. Santai, santai. Sabar, sabar. Ini penutupan dulu nih, penutupan dulu. Maka berakhirlah materi Kalkaneus B5M4 pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Ali yang sudah memberikan ilmunya dengan sangat baik pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman angkatan 25 semua. Amin ya rabbal alamin. Arsenal juara UCL. Amin. Amin. Oke, mohon maaf ya ada kekurangan kepada teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di chat kakak Alinya. Oke, Terima cepat kasih, buruan guys. guys. Fans Terima kasih Arsenal. Jangan teman-teman. lupa Ayo